kerjasama kita semua untuk mengikuti acara demi acara yang akan saya tampilkan hari ini. Dan nantinya saya mohon juga ada interaktif dari Bapak Ibu sekalian. Oke, kita bisa mulai Bapak Ibu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Nini Atriani SPB, Bapak Ibu PKS 1, 2, dan 3, dan Bapak Ibu guru yang berkenan hadir pada hari ini dalam hal acara kegiatan diseminasi aksi nyata kegiatan saya di ruang program calon guru penggerak. Untuk itu, sebelum masuk ke materi yang saya paparkan nantinya, agar kita refleksi kembali, kita semangat kembali bagaimana kalau kita melakukan ice breaking, yang saya mohonkan kepada Bapak Ibu untuk berdiri sejenak. Ikutin video yang ada di saya pandu. Mi goyang nih.
menit. Terlebih dahulu saya kilas balik tentang konsep pendidikan menurut pahlawan pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Hal positif yang bisa diterapkan di sekolah maupun juga di kelas. Bapak Ibu mungkin masih ingat filsafat yang diterapkan atau 3 semboyan yang diterapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Ini diambil dari bahasa Jawa. Yang pertama itu ing ngarso sum talago, yang artinya maka orang tua ataupun guru adalah sebagai tauladan atau contoh kepada anak maupun juga siswa. Semboyan yang kedua yaitu ing madya mangun karso, yang dimana kita sebagai guru ataupun juga pendidik adalah memberikan semangat maupun juga ide-ide dan juga mendukung keaktivitasan siswa-siswa kita. Dan terakhir yang sering kita lihat dalam semboyan ataupun logo-logo dalam dunia pendidikan di sekolah yaitu Tun Puri Handayani, yang dimana kita memberikan motivasi dari belakang. Selama ini yang kita paparkan, yang sering kita implementasikan di kelas, bahwasannya kitalah sebagai pusat ataupun center dalam pembelajaran, sehingga kita lebih sering menggunakan media konvensional dalam pembelajaran. Biasa seperti itu yang kita ketahui. Namun ternyata dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, justru pendidikan itu harus berpusat pada murid. Berkesinambungan sinkron dengan sekarang kurikulum merdeka yang sedang kita bawakan di kelas, di sekolah. Dalam kurikulum merdeka juga adanya pembelajaran yang berpusat atau berhamba kepada siswa. Jadi kita sebagai guru hanya memfasilitasi sebagai fasilitator, sebagai mentoring untuk siswa berkembang dalam pendidikannya. Itu ada nilai-nilai yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai seorang guru. Yang pertama, berpihak pada murid. Artinya di sini kita harus bisa menjadikan siswa sebagai senternya, sebagai pusatnya dalam dunia pendidikan, sehingga pada kurikulum merdeka hanya sebagai fasilitatornya. Kemudian melihat mana-mana yang sudah baik dalam pembelajaran atau mana-mana yang harus diperbarui ataupun diperbaiki dalam pembelajaran. Yang ketiga, mandiri. Dengan canggihnya teknologi seperti saat ini, dan tadi sudah dipaparkan oleh beberapa narasumber yaitu Ibu Ija dan Ibu Nana, bahwasannya dalam dunia pendidikan tidak hanya berdasarkan kita melihat buku saja, tapi kita juga bisa harus mandiri dengan media-media yang sudah ada. Kemajuan adanya sikap kerjasama antar seluruh warga sekolah, bukan hanya siswa itu saja kerjasama, tapi juga siswa ke guru, guru ke guru, guru ke kepala sekolah, ataupun juga seluruh warga sekolah. Terakhir, inovatif. Ini kita dituntut untuk bisa memperbarui pembelajaran dengan model-model pembelajaran yang menarik, sehingga di dalam kelas nanti menciptakan kelas yang interaktif ataupun menyenangkan. Selanjutnya langsung kepada yang akan saya bawakan, materi utamanya itu budaya positif. Budaya dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma atau keyakinan atau kepercayaan yang menjadi landasan atau mendasari kita untuk melakukan suatu tindakan, dan juga dengan menggunakan tentang teori kontrol. Nah, pada konsep budaya positif ada 8 poin yang dijabarkan atau yang saya dapatkan pada saat saya mengikuti kegiatan guru penggerak kurang lebih selama 3 bulan sekarang ini. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang tadinya pemikiran kita adalah belajar itu secara konvensional. Kita kasih materi, kemudian kita kasih free test sebelum kasih materi, lalu setelah materi selesai kita buat proses misalnya seperti PR atau tugas. Nah, kalau sekarang kita harus melakukan perubahan paradigma belajar. Selanjutnya ada posisi kontrol, ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Akan saya jabarkan satu persatu
yang merupakan konsep inti dari budaya positif. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Sekarang kita berpedoman dengan profil Pancasila. Nah, disinilah berguna sekali paradigma baru atau pemikiran baru, keyakinan baru yang mengubah konsep lama kita menjadi konsep yang lebih baru, yang pastinya adalah untuk membuat siswa-siswa kita lebih interaktif dalam pembelajaran. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi. Berarti di sini adanya landasan ataupun kebutuhan yang mana yang dibutuhkan siswa dalam pembelajaran. Dalam profil Pancasila itu yang pertama mungkin agak kurang di sini ya Pak Ibu. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Ini merupakan nilai penting dari profil Pancasila yang diterapkan dari paradigma baru. Nah, dengan pembelajaran berdiferensiasi ini, para peserta didik belajar sesuai dengan perkembangan yang ada, yang mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya ada teori kontrol, ada miskonsepsi tentang teori kontrol sebelumnya. Kalau dulu ilusi guru itu adalah guru yang paling utama mengontrol siswa. Itu ilusi kita pada zaman sebelum kita mengetahui kurikulum merdeka. Kita lah yang jadi pusat kontrolnya si murid tadi atau si siswa tadi. Itu miskonsepsinya pertama. Miskonsepsi yang kedua adalah ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, dan terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Dayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, kita berasumsi bahwa siswa yang nakal harus diberi hukuman, siswa yang berprestasi harus diberi award ataupun penghargaan. Ternyata hal itu tidak sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang nantinya kalau siswa diberikan hukuman, itu sekarang kita tidak boleh menghukum secara fisik ya Bapak Ibu ya. Malah kita yang tenang sebagai guru. Sebenarnya dilema. Kalau mengikuti pembelajaran pada zaman saya dulu, saya pernah nggak ikut mengerjakan PR, tolong sampai beris. Nah, justru membuat saya takut untuk mengadu sama orang tua, malah makin ditambahin. Nah, kalau sekarang kita tidak bisa memakai hukuman apalagi secara fisik kepada anak-anak. Inilah dia yang berhubungan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Sama juga seperti memberikan penghargaan. Nah, kalau kita dilihat secara lapangan di kelas, siswa yang pintar akan kita beri penghargaan, misalnya hadiah atau misalnya beasiswa atau apapun itu bentuknya yang artinya penghargaan. Ternyata ini belum bisa untuk memotivasinya, belum mampu untuk memotivasinya. Diakibatkan nanti kalau terlalu sering memberikan penghargaan, justru dia akan lengah. Jadi untuk itulah dipecah. Pendengar yang aktif tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Nah, kebutuhan dasar manusia kayak ayah ya, ekonomi ya kan ya, kebutuhan dasar kita udah jelas. Sebagai manusia ada kebutuhan primer, sekunder, tersier. Kita butuh makan, kita butuh pakaian, kita butuh tempat tinggal. Nah, selain itu kebutuhan dasar manusia ada lagi hal-hal yang lain. Nah, di sini pengertian kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan selalu untuk melakukannya itu dengan melakukan suatu usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka ada kebutuhan yang kita inginkan terpenuhi juga dengan baik. Nah, apa aja kebutuhan dasar manusia? Yang pertama bertahan hidup, tadi dia masuk kepada kebutuhan primer, sekunder, tersier. Kita butuh makan, kita butuh tempat tinggal, kita butuh pakaian, keamanan, kesehatan, dan segalanya. Yang kedua, butuh yang namanya kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama,
memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan terakhir kesenangan seperti bermain, humor, antusiasme, bertakwa, dan juga seperti kesenangan, hobi, ataupun juga minat dan bakat. Pada motivasi perilaku manusia, ada dua motivasi, ekstrinsik dan intrinsik. Ekstrinsik dari luar, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sementara intrinsik adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kita bisa bedakan yang mana hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman, bisa siswa kita terlambat, kemudian kita dengan spontan, ayo kelilingi lapangan 3 kali putaran, itu dalam bentuk hukuman. Yang artinya dia secara tiba-tiba dan tidak ada terstruktur. Yang kedua, dia tidak tahu akan terjadi kalau dia dihukum seperti apa bentuk hukumannya. Yang ketiga, bersifat satu arah, artinya di sini gurulah sebagai penentu hukumannya. Yang keempat, berupa hukuman fisik maupun psikis. Selanjutnya, bedanya dengan konsekuensi sebenarnya hampir sama. Hanya saja konsekuensi biasanya sudah disepakati oleh pihak-pihak tertentu, seperti kelas tertentu. Kalau misalnya terlambat masuk kelas saya, kamu akan saya hukum. Kalau misalnya kelas ini tidak bersih atau masih kotor, maka kalian semua akan saya hukum. Itu termasuk konsekuensi yang hampir sama bentuknya dengan hukuman. Nah, kalau hukuman dan konsekuensi tadinya juga ini membuat murid merasa tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu menjadi memonitor si murid tersebut. Nah, untuk menghindari hukuman juga konsekuensi diciptakan yang namanya restitusi. Restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian adanya sikap kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Pertama, kita adalah sebagai penghukum. Yang kedua, kita sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, kita bisa jadi sebagai teman. Yang keempat, kita bisa jadi sebagai pemantau. Dan 5, kita bisa jadi sebagai manajer. Nah, ini posisi-posisi kontrol yang perlu dimiliki oleh seorang guru. Kelima poin tersebut. Apa-apa saja akan saya jabarkan satu persatu. Yang pertama, kita buat sebagai contoh. Contoh kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Biasanya nggak pakai topi atau nggak pakai dasi atau sepatunya yang berwarna selain warna hitam. Nah, kalau dia penghukum, kata-kata yang akan kita keluarkan, contohnya adalah seperti hukumannya, kamu hormat pada bendera selama 1 jam. Pernah ngalami Bapak Ibu dulu waktu sekolah? Ada yang pernah ngalami? Iya, ada yang pernah? Itu adalah bentuk hukuman. Hormat pada bendera selama 1 jam karena kita tidak memakai atribut saat upacara bendera. Kalau bentuk membuat merasa bersalah, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu, kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Pernah kita lontarkan seperti ini di kelas dengan siswa bermasalah? Pernah ya? Kita disitu berposisi sebagai pembuat merasa bersalah. Sering. Oke, selanjutnya posisi yang ketiga sebagai teman. Jika dia melakukan kesalahan, kita lebih ngomong dia, ayo dong ikuti aturan yang ada di sekolah, tolong ya bantu ibu. Nanti kalau kamu seperti ini, kamu akan terlambat selalu dalam pembelajaran karena harus dihukum dulu. Nah, itu jadi ada kata-kata kita ngomong atau juga sebagai teman, mengajak dia untuk melakukan perbaikan. Yang keempat, sebagai pemantau, artinya Anda sudah melihat dia melakukan kesalahan ini lebih dari sekali. Seperti kata-kata yang ini, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya, koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini sebagai pemantau. Nah, yang terakhir adalah sebagai manajer. Kata yang baik saat mereka melakukan kesalahan adalah, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, jadi untuk sebagai manajer, bukan hanya leader, bukan hanya kepala sekolah saja yang bisa menjadi manajer dalam suatu posisi kontrol guru. Kita
kita sebagai guru juga bisa jadi manajer dengan cara jika ada kasus seperti ini, kita bisa mengarahkan dia, memimpin dia untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, saya ada pertanyaan pemantik untuk Bapak Ibu semua. Jika posisi kontrolnya seperti ini, apa posisinya? Tadi ada 5 ya Bapak Ibu. Ada pemantau, ada teman, ada posisi merasa bersalah, ada juga manajer, dan juga ada. Nah, di sini ada kata-kata, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol apa yang sesuai dengan kata-kata seperti ini? Merasa bersalah. Merasa bersalah. Kita coba cek lihat jawabannya ya. Iya, benar sekali. Jadi kata-kata seperti itu adalah kalimat pemantik, yaitu kontrolnya sebagai pembuat rasa bersalah. Selanjutnya, posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Pemukul. Kita cek jawabannya. Iya, benar. Bapak Ibu, benar. Pertanyaan ketiga. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kemudian pertanyaan berikutnya, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Kita memuat ataupun mengajak siswa tersebut. Kita lihat jawabannya. Dan terakhir, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ya, jawabannya 1, 2, 3. Artinya dia sudah pernah melihat si siswa pernah melakukan lebih dari 1 kali. Oke, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Nah, selanjutnya kita akan melakukan keyakinan kelas karena pembuatan hukuman atau konsekuensi itu tidak dibenarkan, tidak dibolehkan lagi. Jadi kita membuat yang namanya keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Kenapa nggak peraturan kelas? Apa bedanya? Nah, kita akan bahas tuntas sama-sama di sini. Nah, pada keyakinan kelas dia bersifat abstrak, berupa pernyataan yang universal yang lebih mudah diingat oleh siswa. Dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga boleh diterapkan. Semua warga sekolah ataupun juga semua warga kelas dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Sebagai contoh, saya sebagai wali kelas, Bapak Ibu adalah sebagai siswa saya. Sebelum kita memulai pelajaran, saya mengajak untuk kita buat apa-apa saja jadi keyakinan kelas. Misalnya piket, kemudian jangan ada yang terlambat mengerjakan tugas ataupun PR. Nah, kemudian kalau terlambat 5 menit harus gimana? Itu dia keyakinan kelas yang dibuat secara bersama-sama dengan siswa. Nah, kalau hukuman tadi kita kan secara spontan membuatnya. Nah, kalau keyakinan kelas kita sudah ada kesepakatan bersama siswa untuk membuat kira-kira apa yang harus diperbaiki jika terjadi kesalahan. Selanjutnya, dengan menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada tahapan segitiga restitusi ada 3, yaitu pertama, menstabilkan identitasnya, yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Berdasarkan
dan kamu berhak merasa begitu. Pada validasi tindakan yang salah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Kalimatnya seperti, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Terakhir, menanyakan keyakinan kelas. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Kalimat-kalimat yang dituturkan adalah apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang kalian sepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu ingin jadi orang yang seperti apa. Dan sebagai contoh kasus, saya sudah membuat skenario kasus di kelas kita. Pada saat saya mengajar, untuk mengakhiri materi saya melakukan reflektif, yaitu pemberian tugas. Nah, pas anak-anak saya beritahu bahwasannya pengumpulan tugas akan dilakukan 5 menit lagi, di situ saya melihat salah satu siswa yang busuk-busuk mendorong kursi teman di depannya karena dia ingin mencontek ataupun melihat jawaban temannya. Nah, pada saat itu saya melihat hal seperti itu, saya tidak bisa langsung memarahi ataupun menghukum si siswa tersebut, tapi melakukan namanya segitiga restitusi tadi, menstabilkan identitas dia, validasi tindakannya salah itu bagaimana dan harus diperbaiki. Yang ketiga, meyakinkan dia keyakinan kelas apa yang dibuat kalau dia melakukan pelanggaran tersebut. Ini bukti videonya. Ketika suasana lagi hening, dia mendorong kursi temannya untuk mencari jawaban. Suaranya nggak keluar. Kemudian saya menanyakan, apakah benar dia melakukan itu dengan sengaja? Katanya kita memberikan pendekatan saat kita menginterogasi kesalahan yang dia buat, bukan langsung menghukumnya. Jadi berperan sebagai guru BK juga kita, bukan hanya guru BK aja yang bisa, tapi semua guru juga harus bisa multi talent. Jadi guru BK juga bisa jadi, iya seperti itu, harus bisa semuanya. Kasus kedua, saya menemukan siswa yang makan di kelas saat ada pelajaran saya. Ternyata si anak beralasan bahwa dia sempat selamat sehingga dia curi-curi makan di dalam kelas. Masih sempat dihabiskannya ya, saya suruh pulang dihabiskannya dulu. Nah, kemudian dilakukanlah segitiga restitusi, mengajak dia berbicara apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya dengan cara menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah dan menanyakan kembali keyakinan kelas. Kita kembali ke materi saya.
membangun atau mewujudkan budaya positif di sekolah. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa kewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang kita harapkan. Seperti tadi, jika bersalah kita memberikan hukuman, jika berprestasi kita memberikan apresiasi ataupun juga penghargaan. Perwujudannya atau implementasinya seperti ini, memberikan hukuman kepada siswa yang bermasalah atau memberikan imbalan berupa award ataupun juga penghargaan kepada siswa yang memiliki perlakuan baik. Kesimpulan dari materi ini adalah restitusi merupakan sebuah upaya untuk membuat siswa mampu mengevaluasi diri mereka sendiri agar menjadi manusia yang baik sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal dan sebuah upaya agar setiap kesalahan yang dilakukannya menjadi bahan pembelajaran agar dirinya menjadi lebih baik, menjadi lebih kuat karakternya dan penghargaan pada dirinya sendiri menjadi bertambah. Dengan penjelasan di atas diharapkan budaya positif di sekolah, terutama sekolah kita tercinta ini dapat terwujud dan sekolah kita sebagai tempat mengenai benih budaya ataupun pembentukan karakter bukan hanya sebagai mimpi indah, melainkan juga sebagai cerita indah dalam buku-buku teks pelajaran. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih telah bergabung dalam semuanya dalam hidup adalah berusaha seberapa banyak Anda belajar dan selalu ada sesuatu yang bisa dipelajari bahkan bagi seorang guru sekali. Baiklah Bapak Ibu semua, demikianlah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan kali ini. Semoga kiranya materi saya dapat Bapak Ibu juga pahami dan sama-sama dapat kita terapkan di kelas, yaitu demi kepentingan sekolah kita yang kita cintai ini. Namun tetap saya membutuhkan yang namanya umpan balik dari Bapak Ibu semua, yaitu saya membutuhkan berupa saran maupun kritik atau tanggapan. Jika perlu ada juga pertanyaan, saya sangat membutuhkan umpan balik dari Bapak Ibu semua. Kira-kira Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Boleh ada maju sedikit itu Jadi bertanya Ibu. Iya Pak, silakan di depan aja boleh ya. Silakan Pak Oji di depan aja. Jadi pertanyaan saya adalah kan ini penerapan dari ini saya sedang diterapkan di tingkat SMA. Jadi pertanyaan saya apakah bisa diterapkan di tingkat yang lebih bawah lagi seperti TK, SD, SMP? Iya, benar sekali. Benar. Oh, oke. Boleh juga ya. Biar saya jawab ya Pak. Mewakili pertanyaan Bapak Ibu yang lainnya, saya jawab. Pertanyaan Pak Oji tadi adalah, kita kan sekarang di tingkat SMA nih ya, SMA dan SMK. Bagaimana kalau segitiga restitusi tersebut apakah bisa diterapkan di tingkat yang lebih rendah dari tingkat kita, yaitu TK, SD maupun SMP? Maksudnya begitu kan Pak? Ya, saya kembalikan lagi. Segitiga restitusi tadi adalah untuk menyelesaikan kasus-kasus yang dibuat oleh siswa kita dengan cara tanpa memberi hukuman maupun juga penghargaan. Yang dimana sekarang kita menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama, mengidentitas dulu permasalahannya. Kemudian yang kedua, memvalidasi tindakan mana yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Nah, bagaimana segitiga restitusi ini dapat diterapkan di tingkat SD ataupun juga orang TK? Apakah bisa? Tentu. Jawabannya tentu bisa ya Pak ya. Jadi segitiga restitusi ini, misalnya kalau tingkat TK, kalau kita ketahui biasanya kalau TK sifat anak-anak itu jelas masih sangat monoton sekali. Misalnya dia lagi belajar, kemudian diganggu sama temannya, nangis tuh kan. Nah, kemudian kita sebagai guru mensiasati kasus tersebut adalah bukan dengan cara menjewer anak tersebut atau memukulnya, tapi kita panggil dia saat misalnya jam istirahat. Kita dudukkan sama-sama, kita tanya baik-baik, Abang, tadi kenapa temannya diganggu? Nah, itu tadi itu masuk kepada menanyakan identitas. Kenapa temannya diganggu? Tadi ibu tengok kamu mengganggu teman. Kenapa temannya diganggu? Masuk satu identitasnya. Nah, lalu dia pasti akan menjawab, iya Bu, tadi ini siapa ini nggak mau kasih saya jawaban Bu, dia nggak mau, atau dia nggak mau bagi saya jajanannya Bu, jadi saya ganggu. Misalnya seperti itu jawaban anak tadi. Kemudian kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Kamu tahu tidak kalau yang kamu buat itu salah? Kan
Kan kalau untuk anak TK, kita memang harus bisa mengkondisikan bahasa-bahasa yang lebih mudah mereka mengerti. Karena tingkat TK itu tingkat yang masih sangat anak-anak sekali. Jadi pertanyaannya, kamu tahu nggak yang kamu buat itu salah? Pasti dia akan menjawab, tahu bu, kan gitu kan? Ataupun paling dia geleng atau gimana gitu. Tapi setidaknya dengan kita memberikan keyakinan, kita dapat membuat dia memfokuskan apa yang sudah dia lakukan. Seperti, tahu bu, saya salah bu, tadi saya udah ganggu si Ajeng bu, saya rusak bukunya misalnya, seperti itu. Nah, setelah kita tanya, kamu tahu salah? Iya bu, tahu bu tadi. Nah setelah itu kita tanyakan kembali, kamu kenapa bisa berbuat seperti itu? Misalnya dia jawab, dia tadi nggak mau kasih saya makanannya bu, makanya saya ganggu dia, misalnya tuh ya. Nah yang ketiganya, kita tanya lagi, kalau kamu tahu kamu itu salah, kamu bisa nggak merubah sikap kamu? Kemungkinan besar kan kalau anak TK, walaupun anak TK, kita ajar berdiskusi dengan cara yang saling menjiwai, saling dekat, pasti dia akan juga bisa memahami kita. Nah, terus kita bilang, kamu tahu nggak itu salah? Seharusnya nanti kamu begini ya nak, jangan lagi sama teman ya. Sekarang kamu bisa nggak minta maaf sama Ajeng, misalnya seperti itu. Kita arahkan ya, kita minta maaf sama Ajeng yuk, karena yang namanya berteman itu tidak boleh berantem dan berkelahi. Untuk tingkat TK tadi seperti itu kira-kira Pak. Jadi tetap bisa kita lakukan segitiga restitusi untuk menangani kasus siswa, walaupun di tingkat TK sekalipun tetap bisa kita laksanakan. Paham ya Pak ya? Kira-kira pertanyaan lagi Pak? Mungkin maksud saya kan bahwa segitiga restitusi ini bisa diterapkan di setiap tingkatan, akan tetapi cara penerapannya saja. Iya. Kembali kepada kita sebagai guru bisa menjiwai. Kalau tingkat TK kita harus bisa membawakan diri kita bagaimana supaya bisa berkomunikasi dengan anak TK. Pastinya jelas lebih berat ya. Kalau dulu tingkat SD yang paling berat ya. Kalau sekarang tingkat TK justru paling berat karena benar-benar di tingkat TK lah yang sekarang tingkat pendidikan yang paling dasar. Kalau zaman kita masih tingkat SD Bapak Ibu ya. Nah, jadi sekarang sebenarnya guru TK lah yang punya andil penting dalam pendidikan di dasar, itu guru TK sebenarnya. Mengajarkan baca dan menulis itu sebenarnya di TK bukan di SD lagi. Kira-kira Bapak Ibu ada lagi yang mau bertanya? Iya, Ibu boleh maju aja Bu biar kelihatan. Baik Bu, jadi saya menanyakan, tadi saya melihat materi yang disampaikan mengenai materi kebutuhan manusia, di mana salah satunya adalah kesenangan. Kalau kita ingin selalu mengikuti kesenangan siswa, bagaimana proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik? Iya, boleh. Ya, saya terangkan lagi ya Bu. Ya, pertanyaan dari Bu Nia, dalam hal kebutuhan manusia, yang kita tahu kan kebutuhan manusia secara ekonomi, kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier, kebutuhan yang untuk makan, kebutuhan untuk minum, kebutuhan pakaian, kebutuhan tempat tinggal, itu kita tahu. Namun siswa kita sendiri juga sebagai manusia punya kebutuhan saat dia berada dalam kelas. Ada 5 kebutuhan, tadi sudah saya jelaskan. Kebutuhan bertahan hidup itulah dia yang makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan rumah. Kemudian kebutuhan kasih sayang sebagai seorang siswa yang juga notabene adalah manusia, dia juga membutuhkan kasih sayang dari orang-orang yang juga bukan keluarganya, ya seperti kita dari guru-gurunya, seperti dari teman-teman yang ada di luar. Itu merupakan dua kebutuhan yang diperlukan siswa dalam sekolah. Kemudian kebutuhan penguasaan, misalnya yang bisa kita lihat siswa-siswa yang menyatakan dirinya punya kuasa dalam kelas. Bapak Ibu mungkin pernah ketemu siswa yang seperti ini? Ya pernah ya. Ada beberapa siswa kita yang mereka merasa istilahnya, kalau istilah kita tuh ketua geng. Ada yang pernah ketemu ya? Nah ada juga seperti ini. Kemudian kebutuhan kebebasan. Misalnya mereka kenapa sih belajar matematika terus? Kan hitung-hitung aja. Coba pelajaran yang lain. Itu seperti itu, ada kebutuhan kebebasan. Yang terakhir itulah kebutuhan kesenangan. Contohnya, saya pernah mengalami juga dalam kelas saat saya memberikan materi, anak tersebut adalah tidak mengerjakan tugas yang saya berikan. Ya, nah dia malah asik dengan mendengarkan handphone, pakai earphone atau headset itu namanya. Kemudian saya tegur itu anak. Kenapa kamu mendengarkan handphone saat pelajaran saya? Kenapa kamu mengerjakan tugas? Teman-teman lain kan semua mengerjakan tugas. Kenapa kamu malah mendengarkan handphone lewat headset tadi itu? Ya Bu, saya bosan Bu.
tadi pagi udah belajar matematika, kemudian siang udah belajar kimia, ini udah mau pulang belajar sama ibu lagi ekonomi, hitung-hitung lagi, saya bosan bu, saya mau refresh katanya seperti itu misalnya. Nah, sebenarnya kalau kita zaman dulu, kalau kita mengikuti cara kerja zaman dulu ngajar, kalau siswa belajar seperti itu langsung gampang ya kan? Nah kalau sekarang nggak boleh ya kan Bapak Ibu, karena sudah ada semacam perhitungan anak-anak. Kita sebenarnya dilema juga sebagai guru, kalau kita main fisik nanti kita yang kena, nggak main fisik bagaimana? Tapi ternyata memang mengikuti pembelajaran yang diterapkan oleh Ki Hajar Dewantara sebenarnya tidak boleh main fisik. Nah itulah kita terbitkan lagi di sini dalam program saya di grup penggerak ini, diajarkan lagi kita sebagai guru pun tetap harus bisa mengontrol emosi kita. Nah jadi saat anak membutuhkan seperti itu, berarti memang dia kebutuhan sama manusia adalah dia menginginkan kebebasan. Ada saat-saat dia menginginkan kebebasan. Jadi sebagai manusia biasa pun murid juga mempunyai hal seperti itu. Tinggal lagi bagaimana kita bisa mengontrol si siswa tersebut untuk bisa menempatkan dirinya pas lagi belajar ya belajar loh nak. Pas lagi kamu lagi jam istirahat, kamu dengarkan handphone ya silahkan. Tapi kalau belajar ya fokusnya harus di belajar. Kira-kira seperti itu Ibu Ani. Ya Bapak Ibu ada lagi kira-kira. Saya senang seperti ini, jadi ada umpan balik seperti ini, ada interaktif antara kita. Jadi saya juga sekalian belajar juga sama-sama. Kira-kira Bapak Ibu ada lagi yang mau ditanyakan dari pemaparan yang saya berikan? Oke, Pak Andika silakan boleh ke depan. Biar suaranya jelas Pak Andika ya. Baik, saya mau bertanya posisi kantor itu pada posisi manajer ini, apakah posisi ini berlaku hanya untuk kepala sekolah atau tuntutan guru di sekolah? Nah jadi posisi kontrol guru itu kan akan ada 5 ya Pak. Sebagai pemantau, kemudian sebagai boleh Pak ya, sebagai pemantau sampai di depan terus ya kan, sebagai pemantau, kemudian sebagai manajer salah satunya. Nah yang dipikiran kita tuh kan manajer tuh berarti udah tingkat yang paling atas tuh kan. Nah kalau tingkat yang paling atas di sekolah kita adalah kepala sekolah. Nah pertanyaan Bapak ini tadi kan pertanyaan Pak Andika, apakah posisi manajer tersebut hanya boleh dimiliki oleh kepala sekolah? Kira-kira begitu ya Pak ya. Nah, yang saya pelajari adalah 5 kontrol yang harus dimiliki guru, salah satunya manajer tersebut. Tidak harus notabene si kepala sekolah saja yang punya sikap seperti itu. Sebagai guru pun kita harus punya sikap manajer. Nah, ini dalam budaya positif ini lebih banyak membicarakan tentang bagaimana kita mengantisipasi atau mengatasi setiap kasus yang dibuat atau masalah yang dibuat oleh siswa. Jadi salah satunya kita sebagai guru harus punya kontrol manajer. Walaupun bukan kepala sekolah, tapi kita juga harus punya jiwa manajer. Jadi kalau dia melakukan kesalahan, kita nggak bisa langsung kamu lari 10 kali lapangan atau kamu push up sebanyak 10 lembar. 10 lembar kamu nggak kerjakan 10 kali kamu push up. Nah seperti itu. Jadi posisi manajer di sini adalah menanyakan apa kira-kira konsekuensinya kalau kamu tidak melaksanakan atau melanggar peraturan tersebut. Kira-kira apa solusinya agar kamu nantinya tidak lagi melakukan hal yang sama. Sebagai contoh kasus yang masih sering kita hadapi di dunia pendidikan, yang terlambat ke sekolah, ya dia siswanya sudah terlambat datang ke sekolah, kemudian kita menghukumnya, misalnya adalah hormat bendera selama 1 jam, ya kan? Nah kemudian sebagai manajer kita harus bisa menanyakan dengan baik, kamu kenapa bisa terlambat nak? Kemudian apa kira-kira yang bisa atau solusi yang nantinya akan merubah kamu ataupun juga yang akan tidak kamu lakukan lagi terlambat seperti ini. Jadi posisi sebagai manajer tidak harus dimiliki oleh kepala sekolah. Kita sebagai guru juga bisa, yaitu mencari solusi. Apa kira-kira solusinya agar kamu tidak terlambat ke sekolah lagi. Jadi hanya konteksnya saja dia sebagai manajer, tapi bukan berarti
kita sebagai guru nggak bisa bersikap sebagai manajer. Tetap bukan hanya harus menunggu jadi kepala sekolah dulu kita harus menjadi manajer, tidak. Tapi kita harus punya sikap sebagai manajer. Artinya di sini kita adalah memanajeri siswa kita agar saat mereka membuat kesalahan kita bisa memberikan solusi apa agar mereka tidak membuat kesalahan tersebut. Kira-kira bisa Pak Andika? Iya, maunya ada lagi kan Bapak Ibu? Kira-kira ada lagi? Iya, Ibu boleh Bu. Jadi pertanyaan saya itu gini Bu, Iya. pada 5 posisi kontrol dulu, apakah semuanya harus kita kuasai? Oh iya, ada 5 posisi ya tadi ya Bu ya, oke. Ibu mau duduk di sini? Dulu aja. Duduk aja, oke. Oke ya. Nah jadi ada 5 posisi kontrol yang harus dimiliki guru. Pertanyaan dari Ibu Shiren adalah apakah kelima-lima tersebut harus dimiliki oleh seorang guru? Nah pertanyaannya bagus sekali sih Bu. Saya juga pertama saat belajar guru penggerak ini juga berpikir seperti itu. Apa kita harus bisa jadi manajer? Apa harus bisa jadi teman untuk siswa? Apa bisa harus jadi seorang pemantau atau membuat merasa bersalah? Apa harus jadi seorang penghukum terus? Nah ternyata kita harus bisa juga menguasai ke-5 poin tersebut, 5 posisi kontrol tersebut. Karena setiap siswa kan mempunyai kasus berbeda ya Bu ya. Jadi saat mereka membuat satu kasus yang A, kita harus bisa menguasai diri kita di posisi mana kita harus menyikapi kasus tersebut untuk menyelesaikannya. Nah, namun sekarang untuk tingkat kita di SMA ini agak sulit ya sebenarnya kalau kita memposisikan kita sebagai teman, ya. Karena kalau tingkat SMA ataupun SMK mereka sudah punya daya pikir yang lebih dewasa. Nah, kalau kita buat, ayo dong nak, jangan buat kesalahan lagi. Kalau kita terus seperti itu, jadi kesannya kayak kita diinjak-injak gitu ya Bu ya. Jadi kita harus juga bisa seimbangkannya dengan posisi kontrol yang lain. Jangan hanya sebagai teman aja, tapi juga bisa jadi sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, bisa juga sebagai manajer dan sebagai teman tadi. Itu dia kembali lagi kepada bagaimana bentuk kasusnya dan bagaimana kita bisa menyikapi posisi itu cocok tidak dengan kasus yang ini. Namun seperti itu tadi Bu, memang kita seperti apa yang namanya belajar kembali, ya belajar kembali bagaimana kita seharusnya bersikap sebenarnya sebagai guru. Saya dulu sebelum ikut guru penggerak terus terang saya kurang begitu dekat sama murid-murid karena sistem saya adalah saya mengajarkan, kemudian saya memberikan tugas. Kalau mereka tidak beri tugas saya kasih hukuman, selesai sampai di situ. Namun ternyata setelah ikut belajar guru penggerak ini ada salah satu posisi yang harus kita miliki, yaitu kita harus bisa sebagai teman dengan siswa. Nah sehingga siswa sendiri pun nyaman, belajar sama kita tuh nyaman. Jadi bukan hanya sebagai mereka, kalau dulu kan ada istilah guru killer, kita pernah dijuluki dulu guru killer tuh kan, karena misalnya sering marah-marah atau apa, ternyata itu nggak bisa. Harus ada seimbang dengan hal-hal yang lain. Kira-kira begitu Ibu Shiren, cukup? Iya, ada lagi kira-kira Bapak Ibu? Nih, ya saya senang sekali seperti ini, banyak sekali pertanyaan. Atau kira-kira ditanggapi untuk pertanyaan, Pak? Seperti materi Ibu paparkan tadi, saya bertanya, pertanyaannya segitiga restitusi itu apakah harus dilakukan secara berurutan? Oh iya, iya Pak. Oke, makasih ya Pak Didi. Oke, pertanyaan Pak Didi tadi adalah segitiga restitusi. Dia ada 3 tahap tadi ya Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Nah, ini pertanyaannya tadi Pak Didi ya, apakah ketiga ini harus dilakukan secara berturut atau malah mungkin harus salah satunya aja, gini ya kan? Nah, jadi pertanyaannya adalah memang harus dilakukan secara berturut Pak, karena begitu kita tahu dibuat kasus, kita harus selidiki dulu, benar nggak dia yang buat? Misalnya kita sebagai wali kelas nih ya Pak ya, ada laporan dari guru yang masuk di jam pelajaran dia, Bu tadi anak ibu yang bernama si Rehan buat kesalahan di kelas, dia mengganggu temannya, mencotok temannya. Nah kemudian kita panggil tuh di jam misalnya jam istirahat atau pas jam pulang kita panggil, Rehan bisakah kemari? Tuh, itu tadi sudah pertanyaan, menjawab pertanyaan si mengidentifikasi identitas. Rehan,
benarkah tadi kamu mengganggu si Sri, misalnya seperti itu. Nah, jadi ada pertanyaan mengidentitaskan validasi identitas dia, stabilan identitas dia. Adakah benar tadi kamu mengganggu si Sri? Nah, ini kita sudah menanyakan identitas, benar tidak atau benar atau tidaknya kita tanya lagi sama dia. Nah, kalau kita menanyakan dengan lemah lembut, dengan tidak menggunakan semacam kata-kata yang kasar atau keras, pasti dia juga akan dulu. Iya Bu, benar Bu, tadi saya ganggu Sri karena saya mau nyontek Bu, ada PR, tapi Srinya nggak mau ngasih. Udah saya gedor-gedor meja dan kursinya, dia nggak mau kasih, sementara PR-nya mau dikumpul Bu. Nah, jadi saya ganggu dia. Nah, terus pertanyaan kedua, validitas tindakan yang salah. Kita tanyakan, kamu tahu nggak? Itu yang kamu buat tuh salah loh, Rehan. Kamu mencontek itu adalah tindakan yang salah. Benar nggak salah? Iya Bu, saya tahu itu salah. Tapi misalnya dia buat pembelaan diri. Iya Bu, saya tahu itu salah. Tapi saya buru-buru Bu. Sementara tugasnya mau dikumpul, saya belum siap. Bisa seperti itu. Nah, kita yakinkan lagi. Kalau itu salah, seharusnya kamu jangan seperti itu. Seharusnya kamu juga harus bisa belajar agar kamu nantinya bisa menjawab pertanyaan atau juga mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Nah, kemudian pertanyaan ketiga, keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa kira-kira yang kamu langgar saat kamu mencontek teman kamu? Keyakinan kelas ini Bu, saling menghargai teman, bisa seperti itu dia jawabnya. Ya, berarti kamu masih ingat ya apa yang sudah kita buat. Sehingga nanti setelah ini kamu harus perbaiki kesalahan kamu harus belajar agar tidak mencontek lagi, dan nanti setelah ini kamu harus minta maaf sama Sri ya. Ini memang harus berturut Pak. Jadi kita harus tanyakan dulu, benar nggak ini kamu berbuat seperti ini. Yang kedua, kenapa kamu berbuat seperti ini. Yang ketiga, bisa nggak kamu ubah? Bisa nggak kamu nanti setelah ini kamu jangan lagi bersikap seperti itu, dan minta maaf kepada orang yang sudah kamu ganggu. Jadi dia memang harus berturut. Tidak bisa dilakukan hanya setengah-setengah. Namun kalau dari segi waktu mungkin Pak, dia membuat kesalahan itu misalnya hari Senin nih, kita menyelesaikan masalah itu di hari Selasa, mungkin itu bisa. Cuma kan alangkah lebih baiknya lagi adalah jika kita lakukan itu di hari yang sama, seperti itu. Kira-kira bisa Pak? Oke. Ada Bapak Ibu lagi ada pertanyaan kira-kira? Habis? Cukup? Ya. Saya sangat senang sekali interaksi dari Bapak Ibu semua. Artinya kita sama-sama belajar. Saya sendiri juga di sini masih belajar. Dan saya inginkan juga Bapak Ibu nantinya juga bisa bergabung dalam kegiatan guru penggerak yang sesi ke-11. Nanti ada lagi Bu, ini sesi ke-11. Boleh bergabung di guru penggerak karena memang banyak sekali manfaat saat kita mempelajari atau kita bergabung dalam pelatihan guru penggerak, yang mana-mana ternyata kita salah saat mengajar di guru penggerak, kita dapat pembelajaran. Oh ternyata selama ini saya salah mengajar seperti ini. Ternyata hal seperti ini nggak boleh dilakukan di kelas. Jadi sangat bermanfaat sekali. Saya sendiri juga merasakan banyak manfaatnya saat mengikuti guru penggerak ini. Walaupun memang dibarengi banyak tugas-tugas, tapi tetap dikerjakan secara ikhlas. Tugas tersebut dapat bisa diselesaikan. Oke Bapak Ibu, kalau kira-kira tidak ada pertanyaan, kita lakukan reflektif boleh? Boleh ya? Kita ice breaking lagi boleh? Biar kita segar lagi ya? Boleh ya? Saya boleh minta Bapak Ibu berdiri? Bisa? Oke. Nah Bapak Ibu boleh berhadapan? Boleh keluar dari ininya? Iya, berhadapan. Nah, kemudian kita buat ice breakingnya, penutupan biar kita segar kembali. Bapak Ibu yang sebelah sini saya buat sebagai ganjil ya. Yang sini genap, yang sini ganjil, yang sini genap. Ingat ya Bapak Ibu, ganjil, genap, ganjil, genap. Ini kita sesuai dengan angka. Sudah, Bapak Ibu boleh posisinya seperti bersalaman tapi tidak kena. Tangan yang di belakangnya tangan ini satu lagi di belakang. Boleh? Yang satu lagi tidak ada ya Bu. Ibu sama saya aja Bu, boleh Bu di depan Bu. Jadi kita posisinya seperti bersalaman tapi tidak kena. Itu berarti genap ya Bu. Ganjil ya, saya genap. Saat saya sebut ganjil, berarti yang genap harus bisa menangkap tangan si ganjil. Saat saya sebut genap, angka-angka genap, berarti
angka yang ganjil harus bisa menangkap angka yang genap. Paham Bapak Ibu ya? Saya sebutkan angka ya. Angka 135. Berarti kalau angka ganjil yang genap harus menangkap. Ya kan? Kalau saya sebut angka ganjil yang genap harus ambil si ganjil. Saya sebut angka genap, yang ganjil bisa angkat. Pokoknya yang ganjil berarti ditangkap. Kalau yang genap berarti yang genap ditangkap. Oke, kita coba sekali lagi ya. Biar segar kembali kita setelah belajar kurang lebih 60 menit. Oke, angka 12, 14, 16. Ngomong ya, sekali lagi boleh ya. Ingat ya, kalau angka yang ganjil saya sebutkan berarti angka ganjil itu harus ditangkap. Angka genap yang saya sebutkan, angka genap harus ditangkap. Oke, kita coba sekali lagi. 7173. Oke, saya ucapkan terima kasih telah berpartisipasi dalam kegiatan saya kali ini. Sekali lagi, ini bukan berarti saya mau menggurui Bapak Ibu semua, tapi saya hanya memberikan, mengimbaskan materi-materi yang saya dapatkan selama saya belajar di Guru Penggerak, khususnya pada materi budaya positif seperti tadi salah satunya adalah keyakinan kelas dan juga segitiga restitusi. Untuk itu saya ucapkan mohon maaf apabila dalam ucapan ada yang salah atau ada yang kurang. Selebihnya saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu yang sudah bersemangat hari ini untuk bergabung dalam kelas saya. Tepuk tangan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi tentang keyakinan kelas, maka sudah bisa kita buat keyakinan kelas yang akan kita terapkan atau yang akan kita lakukan laksanakan di kelas kita. Untuk itu sudah Ibu sediakan kertas yang sama kalian sekarang kalian pegang. Kalian buatlah keyakinan kelas apa-apa saja yang ada dalam pikiran kalian yang nantinya kalian tempelkan secara bersama-sama dan kita lihat mana yang paling banyak atau dominan yang akan kita laksanakan dalam kelas. Kira-kira sudah bisa dilakukan? Bisa. Silakan semua boleh tuliskan di kertas yang sudah disediakan. Oke, Bu. Iya mantap. Oke. Udah Bu. Udah Bu. Sudah selesai? Udah Bu. Oke, kalau sudah selesai kita tempelkan. Kira-kira dari masa terus bisa tempelkan? Silakan boleh tempelkan dan selesai.
Bebas di mana aja ya. Ibadah masuk sini. Silakan masuk sini. Oke, masuk sini silakan kakak. Kita susun ya semua. Iya, Bu. Ini udah masalah sekolah-sekolah lagi di sini. Tidak boleh. Oke, baiklah, inilah susunan keyakinan kelas kita. Maka kita semua sudah sepakat bahwa keyakinan kelas ini kita harus terapkan dalam kelas kita, namun juga bisa diterapkan di lingkungan sekolah juga di lingkungan rumah. Oke, terima kasih untuk semuanya.